Shalom, Jemaat Gereja Ketapang. Puji Tuhan, kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan untuk menjalani hari ini. Mari kita menjalani hari ini dengan pimpinan firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus yang rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-59 sampai yang ke-60. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Jemaat kasih Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus dan para murid sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat menuju salib, karena itu di minggu-minggu terakhir pelayanannya, Yesus semakin tegas mengajar apa arti sesungguhnya menjadi pengikut Sang Mesias. Berbeda dengan calon murid yang pertama yang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta menjadi pengikutnya, kali ini calon murid yang kedua mendapat undangan langsung dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Lalu si calon murid itu menjawab, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Banyak penafsir menunjukkan bahwa kemungkinan besar ayah si calon murid ini belum meninggal. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi di zaman Yesus, ketika seorang ayah meninggal, maka para pelayat akan berkumpul dalam prosesi pemakaman sampai jenazah dibawa ke makam. Dan selama seminggu ke depan, keluarga akan tetap berkabung di rumah dan tidak boleh keluar di depan umum, karena keluarganya akan sibuk dengan segala macam upacara pemakaman. Dengan kata lain, kalau ayah si calon murid ini memang sudah meninggal, maka dia tidak akan keluar rumah dan berjumpa dengan Yesus. Kalau begitu, ketika calon murid ini meminta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu, ada kemungkinan bahwa memang ayahnya sedang sakit, tapi kita tidak pernah tahu kapan ayahnya akan meninggal. Dia menunda untuk mengikut Yesus karena mungkin dia takut dicap sebagai anak durhaka karena meninggalkan ayahnya yang sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Beberapa penafsir membedakan kata mati yang pertama dan yang kedua. Mati yang pertama merujuk kepada mati secara rohani, sedangkan yang kedua mati secara jasmani. Jadi ayat ini bisa kita baca, biarkan orang mati secara rohani menguburkan orang mati secara fisik. Apa maksudnya? Ada kemungkinan bahwa keluarga si calon murid ini bukanlah orang yang percaya Yesus, sehingga mereka akan keberatan jika si calon murid memilih mengikut Yesus dibandingkan menjaga ayahnya. Padahal anggota keluarga yang lain juga bisa merawat sang ayah yang sakit dan mengurus segala proses pemakamannya ketika si ayah meninggal. Tapi bagi mereka yang mati secara rohani, mengikut Yesus itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah menunggu ayah yang sedang sakit dan mengurus pemakamannya. Inilah yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada para pengikutnya, yaitu sebuah dedikasi total kepada Allah. Yesus memaknai ulang prioritas relasi keluarga itu tidak boleh melebihi kasih kita kepada Allah dan kerajaan. Tentu Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan para pengikutnya untuk bersikap kurang ajar kepada orang tua. Di banyak bagian Tuhan Yesus mengajarkan begitu pentingnya menghormati orang tua. Tapi di bagian ini Yesus mengajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah prioritas orang percaya di atas menghormati orang tua. Matius 10 ayat 37 Yesus berfirman, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Ini berarti Yesus jauh lebih berharga dari ikatan keluarga jasmani. Yesus tidak mengizinkan adanya penundaan. Pemberitaan Injil dan pekerjaan Allah di muka bumi harus menjadi prioritas kita sebagai pengikut Kristus di atas segala hal. Terima kasih Kristus, pilihan untuk mengikut Yesus bukanlah pilihan yang mudah. Kadangkala kita perlu jauh dari keluarga untuk dapat memberitakan Injil. Kadang kita perlu kehilangan keluarga kita untuk mengikut panggilan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Yesus pun telah meninggalkan surga dan kehilangan relasinya bersama Bapa ketika ia menanggung segala dosa di atas kayu salib.
agar kita dapat kembali berelasi bersama dengan Bapa. Dan kemudian kita dipersatukan dengan saudara-saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan ini kembali menguatkan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang berdedikasi total di atas segalanya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan sekali lagi boleh mengajarkan kami untuk mencintai Engkau, mencintai pekerjaan Tuhan di atas segalanya. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.